Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyam li'ibadihil mu'minin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bahkan Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, maka yakinlah tidak akan pernah terhitung. Kadang-kadang kata Imam Al-Ghazali, kita ini sering melupakan nikmat masalahnya. Ya, kita ini menganggap nikmat Allah itu hal biasa, kecil dan remeh. Contoh, Bapak Ibu, kita ini bisa duduk itu nikmat, tapi kadang kita anggap biasa gitu. Maka kata Imam Ghazali, kadang-kadang kita baru merasakan nikmat itu ada ketika nikmat itu sudah dicabut. Suatu saat udah nggak bisa duduk lagi tuh, cuma bisa berbaring doang. Masya Allah, duduk itu nikmatnya luar biasa. Apalagi bisa berdiri, bisa berjalan, bisa beraktivitas. Maka nikmat ini sangat banyak sekali. Cuma kita ini banyakan yang ngeluh. Anak belum lulus ngeluh, udah lulus ngeluh. Belum kerja ngeluh, udah kerja ngeluh juga. Jadi kita banyak keluhannya daripada syukurnya. Maka oleh karena itu kita diingatkan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Rabb, karuniakan aku, beri kekuatan aku untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan salawat itu pun senantiasa terlimpah kepada semua umatnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada amalan-amalan utama, amalan-amalan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam salah satu hadis, salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah ya Rasulullah, amalan-amalan apa saja yang dicintai oleh Allah? Rasul menjawab, yang pertama kata Rasul, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Nah, makin kita tepat sholatnya pada waktunya, maka akan makin banyak keberkahan yang melimpah kepada diri kita, makin banyak keberuntungan yang menghampiri kita, keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala akan bersama kita. Kenapa? Karena sholat ini tiangnya agama, Bapak Ibu. Dalam hadis lain dikatakan, as-salatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, siapa saja yang mendirikan sholat, maka ia telah mendirikan agama, telah menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin, dan siapa saja yang meninggalkan sholat, maka ia telah menghancurkan agama. Nah, Bapak Ibu, ironisnya di masyarakat kita, orang yang menghancurkan agama ini malah kadang-kadang kita nggak sadari. Ada di antara kita misalnya, ya insya Allah kalau di sini nggak ada, masyarakat muslim itu yang anaknya nggak sholat, disayang-sayang, difasilitasi, diberikan berbagai macam ragam fasilitas kehidupannya. Padahal kata Rasulullah, yang nggak sholat itu menghancurkan agama. Tapi kita nggak sadar kalau anak kita penghancur agama. Dalam salah satu survei Bapak Ibu, masyarakat Indonesia yang melaksanakan sholat itu cuma 35%.
Ini jangan seneng dulu nih. 35% itu asal sholat. Bisa jadi sholatnya bolong-bolong. Itu masuk tuh 35%. Atau sholatnya cuma sholat Jumat saja. Masuk juga 35%. Ada juga yang sholatnya cuma 2 kali setahun, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Itu masuk juga 35%. Lah terus Ustadz, yang sholat 5 waktu sehari semalam berapa persen? Ternyata kurang dari 10%, Pak. Kurang dari 10%. Ini masyarakat Indonesia ini. Masya Allah. 5 waktu, yang sholat 5 waktu itu kurang dari 10%. Maka ini harus menjadi alarm buat kita bersama untuk memantau anak cucu kita. Dari manapun anak kita pergi, begitu pulang, jangan ditanya yang lain-lain dulu, Bu. Bu, Ibu, Assalamualaikum, Bu. Oh, saya kira ibu-ibu ngantuk ini. Ternyata menyimak. Dari mana-mana anak kita tanya apa dulu? Sholat dulu. Nak, sholatnya di mana? Itu yang harus kita tanya dulu. Ini artinya kita concern dengan anak kita, ya, terhadap sholat. Apalagi nih bapak-bapaknya. Oh, bapak-bapak, tenang, Bu. Kalau ada bapak-bapak, ibu yang aman. Karena yang ditanya ini bapak. Ya. Kata Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini makanya ibu-ibu harus sayang nih sama bapak-bapak. Karena bapak-bapak ini segala kesalahan yang dilakukan ibu dan anak-anak, kalau bapak enggak aware, maka kesalahan itu akan ditimpakan juga kepada bapak. Maka Pak, kita harus betul-betul perhatian, aware. Kita harus betul-betul peduli bagaimana anak kita sholat. Karena ini adalah amalan utama yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini baru melaksanakan sholat. Kalau survei itu menanyakan sholatnya yang benar-benar khusyuk, wah, jangan-jangan ini kita kadang-kadang nggak masuk juga barangkali dalam konteks ini, ya Bapak Ibu. Wong kita sholat kadang-kadang takbir Allahu Akbar, wow. Baru saja baca iftitah udah ingat kolak belum habis. Rakaat kedua Allahu Akbar, ingat ntar sahur makan apa ya. Rakaat ketiga Allahu Akbar, lupa tuh ini rakaat 3 apa 4. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu maka mari kita perbaiki sholat, ya. Di samping tepat sholatnya, juga perbaiki kualitas sholatnya. Karena ini adalah amalan utama, amalan yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan pertama kali dihisab. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Bahwa amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sholat. Idza soluhat soluha sairu amalihi. Kalau sholatnya benar, maka benar seluruh amalnya. Tapi wa idza fasadat fasada sairu amalihi. Kalau amalannya rusak, kalau sholatnya rusak, maka amalan yang lainnya pun rusak. Maka Bapak Ibu, kita yang sudah sholat 5 waktu, apa tantangannya buat kita? Memperbaiki sholat kita, supaya sholat kita itu seperti dalam Al-Ankabut ayat 45, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jangan STMJ ya Bu, sholat terus maksiat jalan. Nah, yang begini repot, ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sahabat ini nanya lagi, "Tsuma'ai?" Ya Rasulullah, amalan apa lagi yang utama, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Rasulullah, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Bapak Ibu yang tahun ini bapak ibunya masih ada, orang tuanya masih ada, ya jangan sia-siakan mereka. Kalau kita nggak sempat pulang, paling tidak kita sapa mereka, kita tanyakan kabar mereka.
Kita berikan pengharapan kepada mereka. Kita berikan ketenangan kepada mereka. Karena orang tua itu ketika anaknya merantau terus nggak pulang, dia khawatir jangan-jangan anakku ini nggak bisa makan. Jangan-jangan anakku lagi banyak masalah. Jangan-jangan anakku ini lagi banyak utang sehingga akhirnya nggak bisa pulang. Berikan kabar mereka. Walaupun mungkin kita lagi banyak masalah, kita lagi dililit hutang, kita katakan kepada mereka, Abah atau Bapak, mohon maaf, lagi nggak bisa pulang. Tapi alhamdulillah kami semua sehat. Kamu semua dalam keadaan afiat, dalam keadaan sejahtera, tidak kurang satu apapun. Jangan berikan kabar kepada orang tua kita, yang orang tua kita kemudian berpikir, kalau kita punya rezeki, maka selain menyapa, kita transfer juga kan, ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, ada sedikit rezeki dari Ananda, mudah-mudahan barokah. Nah, itu ketika orang tua kita masih hidup. Bagaimana kalau orang tua kita sudah tidak ada? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ternyata kalau kita melihat dalil-dalil hadis terutama, berbakti kepada orang tua itu, sampai orang tua kita tidak ada pun kita masih bisa berbakti. Bagaimana caranya? Selain kita mendoakan beliau, doanya kan sangat sederhana ya, ringkas sekali. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Masih terbayang dalam ingatan kita semua ketika kecil dulu. Kita main sepeda, terjatuh. Ayah mengangkat kita, ibu mengobati luka kita. Setelah setelah kita dewasa, kita diberikan rezeki yang berlimpah. Ternyata ada di antara orang tua kita yang sudah tidak ada. Tidak lagi bisa kirimkan pakaian dan panganan kepada mereka. Tidak lagi kita bisa kirimkan kesukaan mereka. Hanya doa yang dapat kita kirimkan. Ya Allah, kumpulkan mereka bersama orang-orang soleh. Berikan keimanan dan ketakwaan mereka dan selama hidup menjadi penyelamat mereka di dalam kehidupan mereka di alam barzakh dan sampai masuk ke dalam surga-Mu ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, terus apa lagi? Ternyata kata Rasulullah, kita masih bisa berbakti kepada orang tua ketika orang tua kita sudah tidak ada dengan cara apa? Yaitu silaturahim dengan wuddi abaikum, dengan teman-teman orang tua kita. Jadi kalau masih ada orang tua kita dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan rezekinya juga banyak ya. Maka kemudian jangan segan kita datangi mereka, kita silaturahim kepada mereka. Kita bawa oleh-oleh sekedarnya. Syukur-syukur kalau oleh-olehnya bagus kan gitu ya, banyak. Tapi kalaupun tidak ada, minimal sekedarnya kita datangi. Mungkin dia nggak paham, dia nggak tahu kita jelaskan. Bapak, saya ini anaknya Pak Fulan, teman Bapak dulu yang sekarang sudah tidak ada. Oh, pasti dia akan bilang, oh begitu. Ya. Oh, kamu anaknya Fulan, ya Allah, saya masih ingat waktu kamu kecil katanya. Ini begini. Ini ternyata Pak, amalan soleh yang kemudian akan mengalir pahalanya kepada orang tua kita. Ya. Ketika kita bersilaturahim kepada teman-teman orang tua kita itu. Dan jangan pernah kita hitung-hitungan dalam hal itu. Insya Allah, ketika kita melakukannya dengan penuh ketulusan, keikhlasan, maka Allah akan memberikan keberkahan yang luar biasa. Kadang-kadang anak-anak itu saling ngitung antara satu dengan yang lain. Gitu. Misalnya orang tuanya dirawat di rumah sakit. Ini kadang-kadang saling mengandel-ngandelkan gitu. Oh, si abang belum ngapa-ngapain itu. Kata abangnya si adek yang ono belum ngapa-ngapain. Bu, Pak, yang begituan jangan dipikirin. Pokoknya maju, kalau kita nggak ada yang maju, kita maju duluan. Insya Allah nggak akan rugi, Bapak Ibu. Nggak akan rugi. Allah akan menggantinya dengan berlipat ganda. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya punya pengalaman dulu ya. Saya kebetulan membersamai orang tua saya, orang tua mertua maksud saya. Ya.
Jadi orang tua istri saya ketika usianya sudah 70-80 tahun. Itu kan orang tua, kalau sudah seperti itu Bapak Ibu, apalagi sudah 70 mendekati 80. Kadang-kadang cerita aja berulang-ulang Pak. Cerita lagi, tapi saya mendengarkan dengan penuh antusias dan seksama. Padahal saya sudah tahu kelanjutan ceritanya. Oh gitu ya. Terus bagaimana ya? Padahal saya sudah tahu. Tapi saya ungkapkan itu. Supaya apa? Supaya dia senang. Menyenangkan hati orang tua. Ini adalah sebagai tanda bakti kita kepada orang tua kita. Baik ayah mertua maupun ayah kandung adalah orang tua kita. Ibu mertua, ibu kandung adalah ibu kita. Maka keduanya harus mendapatkan bakti dari kita. Inilah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa lagi? Kata sahabat ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah boleh saya bersedekah atas nama ibu saya yang sudah wafat?" Kata Rasul, "Na'am, boleh." Boleh, Pak. Ya, walaupun nggak harus ditulis misalnya atas nama almarhum siapa. Pokoknya kita sedekah aja, tapi kita niatkan. Ketika kita masukkan ke kenceleng, kita niatkan, ya Allah, semoga pahalanya mengalir kepada kedua orang tua saya. Ya Allah, mudah-mudahan kurban saya juga mengalir ke pahalanya ke orang tua saya. Ya, dan seterusnya seperti itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini adalah bakti kita kepada orang tua kita. Jadi ternyata bakti kita kepada orang tua kita itu sampai kita meninggal, kita masih bisa berbakti. Kemudian yang ketiga kata Rasul, al-jihadu fi sabilillah, yaitu jihad di jalan Allah. Bapak Ibu, jihad itu bersungguh-sungguh mempertahankan agama Allah. Maka jihad ini menjadi penting. Ya, marwah Islam itu adalah adanya pada jihad. Ketika jihad sudah luntur pada hati orang mukmin, maka Islam akan menjadi agama yang dipermainkan oleh orang lain. Dan kata Rasul, hal itu akan terjadi. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah pada saat itu umat Islam sedikit?" Kata Rasul, "Bal antum kasir." Pada saat itu kalian jumlahnya banyak, tetapi kalian seperti buih di lautan yang diterpa angin kemudian hancur lebur, tidak ada apa-apanya. Rasa-rasanya kita seperti itu sekarang ya Bapak Ibu. Dalam skala global dan nasional kita praktis dipermainkan. Dalam skala nasional umat Islam itu didatangi kalau musim pilkada, kalau musim pemilu, sesudah pemilu sudah. Ya. Di percaturan internasional pun begitu. Negara-negara Islam begitu banyak, tetapi hampir tidak memiliki bargaining position yang bagus. Kita senantiasa direndahkan. Apa rupanya? Sahabat bertanya, "Lantas kenapa ya Rasul? Kenapa umat Islam seperti itu?" Kata Rasul, "Kalian semua waktu itu mendapati penyakit wahan." Apa itu wahan? Wahan itu adalah hubbud dunya wa karahatul maut, cinta dunia dan takut mati. Ini yang menghampiri kita, penyakit-penyakit ini, yakni mencintai dunia terlampau berlebihan dan takut mati terlampau berlebihan. Maka kalau jihad sudah tidak ada dalam hati kita, Islam akan menjadi sesuatu yang tidak mulia lagi, tidak izzah lagi. Kenapa? Karena kita umatnya tidak lagi memiliki daya jihad. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, tentu kita berdoa semoga kita semua diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, terutama kepada tokoh-tokoh kita, ya, pemimpin-pemimpin kita. Karena bagaimanapun ketika mereka memiliki kekuatan iman dan kekuatan ketakwaan, maka mereka akan mengatakan tidak kepada sesuatu yang negatif. Ini ada cerita anekdot Bapak Ibu. Orang yang sudah cinta dunia menimpa misalnya pada seorang tokoh agama. Jadi dalam satu kampung ada anjing mati. Geger kampung itu. Gegernya bukan karena anjing mati, tapi yang punya anjing punya permintaan yang aneh.
Kata yang punya anjing, anjing saya harus disolatkan. Ustadz setempat marah, nggak bisa, nggak ada tuntunannya. Ustadznya marah-marah. Kemudian yang punya anjing itu bilang, Pak Ustadz, ini saya mimpi kalau anjing saya disolatkan, ini yang menyolatkan akan dapat 100 juta. Yang benar, iya Pak Ustadz. Nah, uangnya ada, ini saya udah bawa 100 juta. Nah, akhirnya Ustadznya mikir sebentar, terus bilang ke para jamaahnya, jamaah memang kita harus menyolatkan anjing ini gitu. Kok bisa Ustadz? Gak bisa Pak Ustadz. Kata Pak Ustadz tadi kan gak bisa itu. Ini anjing keturunan Ashabul Kahfi. Nah, inilah ketika kecintaan terhadap dunia ya mempengaruhi pada seorang tokoh, maka kemudian agama pun akan menjadi hancur. Dan hal seperti ini mudah-mudahan tidak terjadi pada negara dan bangsa kita serta tokoh-tokoh dunia Islam yang ada di dunia. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.